Oke, selamat pagi. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan development of microstructure in isomorphous alloy. Apa yang dimaksud dengan development of microstructure di sini? Jadi kalau kita sudah membahas tentang apa itu liquidus line, apa itu solidus line pada diagram fasa, di mana solidus itu adalah batas antara zona padat dan cair. Jadi sebagian ada yang padat, ada yang cair, dengan semuanya padat itu adalah solidus. Kemudian untuk liquidus itu adalah batas fase di mana seluruhnya cair dengan ada yang padat dan cair. Ya, nah sekarang kita membahas tentang proses atau pengembangan mikrostruktur pada saat terjadi pendinginan atau pada sebuah paduan yang isomorfos, berarti bentuk yang sama. Nah, kita melihat di sini bahwa untuk kesetimbangan di dalam proses pendinginan itu bisa Anda lihat proses pendinginan itu akan mempengaruhi terbentuknya sebuah mikrostruktur. Jadi kalau kita baca di sini pada titik ini ya, kita akan mengkaji pengembangan mikrostruktur yang terjadi pada paduan isomorfos ya ketika dia memadat. Nah, kan kita tahu bahwa posisi awal di mana kita di sini di daerah liquidus ini ketika dia mulai temperaturnya itu mendingin ya dari 1300, tentu saja untuk suhu kamar kan kita tidak selalu di suhu 1300 kan, lama-lama kan juga mendingin ya. Nah, pada saat proses mendingin atau pendinginan, kita harus tahu bahwa untuk terjadinya pendinginan yang setimbang atau dia mulai memadat dengan tidak merubah bentuk struktur asli mikrostrukturnya ya. Nah, di sini ini disebutkan we first treat the situation in which the cooling occurs very slowly. Jadi untuk bisa mendapatkan satu kesetimbangan pendinginan pada saat dia memadat, itu kita pastikan bahwa perlakuan yang ada itu harus terjadi proses pendinginan yang sangat lambat. Ya. Nah, sehingga kesetimbangan fasa dalam arti ini dalam hal ini pada saat dia mulai cair dan memadat, dia bisa terjaga ya. Jadi pelan, tidak boleh langsung cepat ya, pelan proses pendinginan. Nah, sehingga Anda bisa lihat mulai dari titik alfa di sini. Alfa itu bentuk struktur mikronya Anda bisa lihat di sini. Nah, ini semuanya liquid ya, liquid. Nah, kemudian dia mendingin dengan sangat pelan. Maka pada titik B, yaitu pada titik garis liquidus, Anda bisa lihat sudah mulai terjadi pemadatan, yaitu seperti ini. Nah, ini yang mulai mengecil seperti ini, ya toh. Nah, kemudian dengan pendinginan yang sangat lambat, maka dia masuk ke titik C ini, ya. Jadi Anda bisa lihat komposisinya itu kan satu garis ini, yaitu di sekitar berapa ini? 35 ya untuk persentase berat nikelnya. Nah, pada titik C di sini Anda bisa lihat mulai zona padatan atau fase padat yang kecil, yaitu di mana 46%-nya terdiri dari nikel dan 35%-nya itu terdiri dari liquid ya. Jadi mulai padat dan mulai liquid di sini. Maka Anda bisa lihat di sini mulai membesar ya, mulai membesar alfanya, maka yang asalnya 46 maka menjadi 43 ya.
43 ya, kondisi ini. Yang lainnya liquid ya, nikelnya yang mulai memadat, nikelnya 43% komposisinya ya. Nah, kemudian yang lainnya untuk kondisi yang liquid di sini itu kondisi nikelnya 32 ya, mulai menurun, semuanya menurun ketika suhu itu turun. Ketika itu suhu itu turun, maka biasanya rata-rata nilai komposisinya ini juga turun ya. Yang ini 43, ini 32 ya. Kemudian dilanjutkan lagi, dia masuk ke titik atau yang bersinggungan dengan solidus ya. Anda bisa lihat di garis solidus ya, di sini posisi di titik D. Nah, yang liquidus itu sudah tinggal berapa? 24 liquidusnya. Sedangkan yang di titik D ini untuk yang padatnya sudah 35. Ya, 35. Karena dia gesernya kan di posisi solidus. Nah, ini 35. Ya. Yang asalnya di sini di alfa ini semuanya 35 nikel, soalnya tidak kita ambil ke kiri dan ke kanannya, langsung ikut komposisi yang di bawah. Kemudian untuk yang di titik B itu 46 alfanya dan liquidnya itu 35. Dari mana? Ya dari sini ya. Yang alfanya kan yang sebelah kanan, alfanya ini sebelah kanan. Nah, itu ada 46, liquidnya ikut yang ini 35. Dan kemudian untuk yang titik C, yang alfanya itu 43 ya. Di sini kan kita ambil garis ke sana 43, sedangkan liquidnya adalah 32. Terus dia setimbang ini ya, setimbang. Nah, di sini posisi setimbangnya Anda bisa lihat di posisi titik D yang bergeseran dengan garis liquidus itu adalah 24 ya. Jadi kondisinya seperti ini gambarnya seperti ini. Jadi ini komposisi yang 24 komposisi nikelnya ini. Nah, kemudian yang komposisi untuk padatnya sudah masuk ke kondisi alfa, yaitu posisi 35% komposisi nikelnya. Dan sampailah dia pada kondisi solid ya, solid ya, bahwa seluruhnya adalah alfa, di mana posisi komposisi di sini adalah 35% nikel. Nah, Anda jadi bisa melihat ketika dia yang asalnya posisi semuanya dalam bentuk fase liquid cair dengan kondisi kadar nikelnya itu 35, maka pada saat dia mulai memadat, nah disitulah ada kondisi padat, ada kondisi cair ya, posisi di sini. Nah, di sini pada saat kondisi padatnya atau alfanya itu ternyata ada alfa-alfa yang di sini dia memiliki kadar nikelnya beda dengan yang ketika dia pada saat posisi liquid ya, di mana liquidnya tetap 35, alfanya dalam 46. Sedangkan pada titik C semakin rendah temperaturnya, ini juga tetap setimbang ya. Nah, di mana posisi alfa atau kondisi padatnya itu dia memiliki kandungan nikelnya 43, sebaliknya pada kondisi liquidusnya dia atau pada kondisi liquidnya di yang kuning-kuning ini dia memiliki kadar nikel 32 ya, dan seterusnya hingga tercapailah kesetimbangan pada saat proses pendinginan. Yang asalnya liquid itu mengandung 35% nikel, semua rata ya, rata, maka sekarang waktu padatnya pun sama, semuanya ini sama, alfanya 35% komposisi nikelnya terbagi rata. Nah, selanjutnya ada pendinginan yang tidak setimbang. Ya, kalau tadi setimbang karena apa? Dari posisi dia liquid itu 35%, kemudian pada saat dia mendingin seluruh fase alfanya itu memiliki komposisi
yaitu sebesar 35%. Nah, sekarang ada proses pendinginan yang tidak setimbang. Ya. Ini kita baca, condition of equilibrium solidification and development of microstructures are realized only for extremely slow cooling rates. Jadi apa yang dimaksud di sini? Bahwa ketika kita membuat, ketika material itu disebut atau dia mengalami pemadatan yang setimbang, nah ini pembentukan mikrostruktur tadi itu bisa terjadi, akan menjadi komposisi yang setimbang seperti kondisi cairnya dan padatnya itu sama, ya. Itu hanya bisa terjadi ketika laju pendinginan sangat rendah, sangat lambat, bukan sangat rendah, sangat lambat. Nah, the reason for this is that with a changes in temperature, there must be readjustment in the composition of liquid and solid phase in accordance with the phase diagram. Nah, alasan ini mengapa? Karena ketika terjadi perubahan temperatur, selalu ada adjustment. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kan ada readjustment itu, di mana komposisi pada saat komposisi kandungan nikelnya tadi pada saat dia bentuk liquid dengan pada saat komposisi dia dalam kondisi solid itu tergantung dari besarnya atau tergantung dari letaknya atau perpotongan garis di solidus dan liquidus, ya, yang tadi. Nah, otomatis yang asalnya 35 itu nanti bisa seperti yang sebelumnya tadi, yang seperti ini. Nah, ini kan hanya alfanya ada, ini kan alfa kan 43 ini, ya. Padahal dia asalnya semuanya komposisi itu 35. Tapi ketika ada yang memadat itu tidak semua 35 ini jadi bentuk padat tapi 35, bentuk padat 35, 35. Enggak begitu. Jadi ketika dia mulai memadat, ini kalau dilihat dari gambar solidus dan liquidusnya, kita bisa lihat bahwa posisi yang memiliki solidus dia jadinya komposisinya 46 di sini, ya, untuk temperatur yang sama, ya. Nah, oleh karena itu dari bentuk diagram fase ini, kondisi kesetimbangan ini bisa terjadi ketika sangat lambat sekali pendinginannya. Nah, adjustment ini yang disebut adjustment, ya ini tadi, ya, Anda bisa lihat mulai dari semuanya itu kadar komposisinya itu semuanya 35, maka ini ada penyesuaian, ya. Karena di sini ada yang padat, ada yang liquid. Nah, ini ada adjustment. Nah, pada saat proses adjustment, otomatis komposisi bisa berbeda. This readjustment are accomplished by diffusional process. Nah, karena apa kok bisa terjadi perbedaan? Karena proses adjustment di sini ada yang padat, ada yang cair, itu terjadi akibat adanya proses difusi, ya, difusi atom-atom itu. Di mana proses difusi ini adalah Anda bisa tahu bahwa proses difusi ini adalah satu kejadian yang tergantung oleh waktu. Nah, oleh karena itu untuk memaintain kesetimbangan pada saat proses pendinginan diperlukan waktu yang cukup untuk tiap temperatur sehingga proses adjustment komposisi itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Kalau misalnya kita bisa melakukan adjustment komposisi dengan baik, maka dia akan tidak terjadi atau terjadi kesetimbangan dalam proses development dari microstructure tadi. Ya. Jadi kristal-kristalnya tadi, nah itu yang disebut. Nah ini disebutkan. Diffusion rate are especially low for the solid phase. Jadi laju difusi itu akan menjadi lambat. Ya, jadi otomatis ketika difusi itu adanya penataan ulang atom-atom itu yang dilakukan untuk proses difusinya itu biasanya akan berjalan lambat ketika fase solid. Oleh karena itu pada kedua fase, untuk kedua fase hampir semuanya kedua fase itu akan mengalami penurunan. Penurunan apa? Penurunan laju difusi. Jadi
pada saat dia cair itu difusinya itu kenceng ya, cepat sekali, nyisip-nyisip gitu ya. Tapi ketika dia sudah mulai memadat, nah itu difusinya jadi pelan. Jadi dia nggak bisa ibarat menata posisinya di atom-atom itu, di struktur atom itu, di barisan-barisan atom itu, dia menjadi melambat ya. Nah, itu ketika dia sudah masuk ke fase solid. Nah, ini salah satu bentuk contoh dari proses penyusunan barisan-barisan atom itu atau proses difusinya tadi. Ketika dia sudah memadat, itu atom sudah nggak lincah lagi untuk menyesuaikan. Jadi ibarat orang kalau barisan ya habis semburat gitu ya, buyar itu kemudian disuruh baris lagi. Nah, ketika baris lagi, kalau dia kondisinya sudah padat, itu atom-atom tuh sudah nggak bisa cepet dia pindahnya. Difusinya nggak bisa langsung cepet notol itu nggak bisa. Dia jadi kayak lemot gitu ya, kayak nggak bergerak gitu ya. Nah, sehingga proses difusinya jadi pelan. In virtually all practical solidification situation, jadi hampir keseluruhan kondisi untuk proses pemadatan secara praktis, kenyataannya di dalam dunia praktek ya, cooling rate are much too rapid to allow this compositional readjustment. Nah, biasanya proses pendinginan itu dia memiliki karakter laju yang cepat. Itu biasa, cepat. Apalagi kalau misalnya disiram air tambah lebih cepat lagi. Nah, ini yang menyebabkan komposisi tadi itu pada saat masih melakukan adjustment, penyesuaian dari yang asalnya liquid dia 35%, harapannya semua solid itu nanti juga semuanya 35%. Akibat cooling rate yang cepat, maka proses adjustment pada saat yang dilakukan dengan cara difusi tadi, nah ini menyebabkan biasanya dia terlalu cepat untuk melakukan penyesuaian komposisi. Karena sebelum komposisi itu sesuai balik ke 35, dia sudah madet gitu loh. Nah, akhirnya komposisinya jadi nggak bisa semuanya 35. Nah, di sini disebutkan maka karena proses pendinginan yang cepat, maka maintenance dia tidak bisa biasanya terlalu cepat untuk material itu melakukan adjustment komposisi ya, dan terlalu cepat untuk memaintain kesetimbangan tadi. Nah, sebagai konsekuensinya maka mikrostruktur yang terbentuk itu berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, ini Anda bisa lihat gambarnya seperti ini. Nah, ketika sebuah proses pendinginan dia tidak mengalami kesetimbangan, Anda bisa lihat di sini ya. Yang pertama dia kondisinya 35% ya toh, ketika dia liquid. Kemudian dia menyentuh batas liquidus di mana sudah mulai ada pemadatan. Anda bisa lihat di sini yang cair itu 35, yang mulai memadat 46 ya. Nah, ini masih bagus. Nah, ketika masuk ke C aksen, nah Anda bisa lihat bahwa di sini posisi dari atom mikrostruktur yang terbentuk itu garisnya ini ada lebih di sini karena proses pendinginan yang cepat. Jadi dari sini yang asalnya motongnya di sini, yang dari sini motongnya di sini ini karena pendinginan cepat, maka ada ini lebihan ini ya, ada lebihan di sini. Ya. Nah, sehingga Anda bisa lihat terdapat 3 macam kondisi alfa, 3 macam kondisi komposisi. Yang pertama yang mana? Nah, yang pertama yang ini, ketika dia posisi liquidnya 29. Terus ada yang dia bersinggungan dengan solidus di mana alfanya 40. Lah ini ada yang alfa 40 yang ini. Terus yang berikutnya ada alfa yang sudah masuk benar-benar watos ya atau padat ya, sudah masuk fase alfa yang ini.
Nah, ini komposisinya dia 42% nikelnya. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, ini dengan proses pemadatan yang lebih cepat lagi, maka munculnya ada yang di sini. Nah, ada di sini. Ya. Nah, di sini Anda bisa lihat liquid dose-nya 24, alfa yang ini, yang 4 ini, ya, ini jadi 46, ya, yang alfa ini. Nah, ini bisa lihat. Nah, masih ada yang alfa 46 ya. Kemudian ada lagi yang alfa 40 yang ini 38, ada lagi alfa yang 38. Karena cepat lagi maka posisi di titik E di sini ini yang liquidus yang posisi di liquidus atau yang kuning itu dia 21, yang alfa yang ini sudah masuk yang ke 46, yang ini ya, ini sudah ikut semua ini nanti ini ya 46 ya. Kemudian ada yang 40 yang ini dapat 40. Kemudian ada yang 35, ada yang ini ya, ada yang 31 ini. Jadi mulai dari ini sampai ke sini itu ikut semua ada ya, 46, 40 ya, habis itu 35, habis itu 31. Itu yang di titik E ya. Ada di sini semua ada ya. Nah, sehingga pada saat di titik F Anda bisa lihat liquidnya sudah hilang, nggak ada liquid, tetapi kristal yang muncul akhirnya tidak hanya yang komposisi 35. Di situ ada kayak roti gitu, ada zona-zona ya. Nah, di mana ada zona yang karena dia cepat di 46, kemudian ada yang 40, ada yang berapa ini? 35, kemudian ada yang 31. Nah, ini yang disebabkan karena apa? Karena tidak terjadi kesetimbangan. Ya. Artinya apa? Kalau yang tadi misalnya dengan slow rate, very slow rate, ini kan urut jadi 046. Ya. Kalau yang ini nanti adanya 29 sama 42 saja. 29 sama 40 saja. Tapi ini enggak, masih ada sisa yang 46. Ya. Nah, itu nanti yang di sini sama. Harusnya itu cuman ada liquidus yang terdiri dari 24 dan solidus yang 35. Sekarang enggak, dia masuknya ada apa? Ya yang 46 ini masih ada, yang 40 juga ada, yang 35 juga ada. Dan yang terakhir sampai di sini adalah di mana liquidusnya 21, yang 46 ya tetap 46, yang ini 40, 35 dan ini 31. Nah, ini bentuk zonanya jadinya seperti ini. Sampai pada titik zona F bahwa semua sekarang liquidus sudah tidak ada, tetapi semua menjadi apa? Ya ini tadi zonanya, mulai dari 46, 40, 35 dan 31. Anda bisa lihat perbedaannya mulai dari sini, ini sudah mulai ada zona-zona. Kalau yang tadi ketika setimbang maka dia hanya ada boundary saja. Jadi semuanya alfa di sini. Kalau yang ini juga sama-sama alfa, tetapi alfanya memiliki komposisi yang tidak kembali ke komposisi 35 ya, tetapi tersebar di mana dengan pendinginan yang cepat, maka ini ada, ini ada, ini ada dan ini ada. Kira-kira gitu ya. Ya. Oke, saya kira itu yang perlu diketahui. Nah, bagaimana untuk sifat mekaniknya ketika hal tersebut terjadi? Maka kita bisa melihat antara tembaga dan nikel di sini ya, dari komposisi tensile strength yang muncul ya ketika komposisinya itu
antara berat nikel itu kan beda-beda. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, otomatis dengan komposisi yang berbeda-beda ini, Anda akan bisa melihat bahwa tensile strength-nya kan tidak seragam. Pada daerah yang memiliki komposisi 46, maka sebenarnya karakternya dia masuk ke tensile strength yang lebih tinggi dibandingkan untuk yang karakter memiliki komposisi yang lebih rendah. Jadi intinya apa? Ada yang keras ya, kuat, ada yang agak lembek, ada lembek. Jadi nggak roto, nggak rata, lembeknya itu nggak rata. Karena apa? Kadar komposisinya beda. Nah, oleh karena itu di dalam begitu juga dengan ductility. Jadi kalau kita lihat dari komposisi dan komposisi duktilitas dan kekuatan tariknya atau tensile strength-nya, Anda bisa lihat bahwa ketika sebuah komposisi itu memiliki bentuk komposisi yang beraneka seperti ini, berarti maka Anda bisa duga ya, ketika nikel itu sangat tinggi di sini di 46, maka dia akan memiliki duktilitas seperti ini. Nah, ini elongation-nya ya, elongation-nya seperti ini. Ini salah satu bentuk ductility ya, diambil dari prosentase elongation. Nah, dari sini. Nah, ini kan yang berarti di dalam satu ini ada yang lembek, ini ada yang keras ini. Nah, intinya seperti itu. A solid solution exists over all composition for this system. Jadi ini semua larutan padatan ini semuanya ada di dalam komposisi untuk sebuah sistem tadi. Karena apa? Karena di sini munculnya dia ada komposisinya macam-macam. Jadi nggak roto, ya, nggak rata. Oke. Nah, selanjutnya nanti akan saya lanjut untuk pertemuan berikutnya tentang binary athetic system.